Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi presentasi sejarah peradaban Islam yang berjudul Dunia Islam Abad 19 dan Abad ke-20. Adapun anggota kelompok 10 itu terdiri dari Dida Novianti Rizky dengan NIM 1197020027, Fauziah Munawwaroh NIM 1197020033, Siti Solehah dengan NIM 1197020081, dan saya Sofia Noviranti dengan NIM 1197020082. Jadi untuk materi Dunia Islam abad 19 dan 20 ini terdiri dari 4 pembagian materi. Yang pertama, latar belakang abad 19. Yang kedua, penetrasi koloni barat atas dunia Islam. Yang ketiga, pembebasan diri dari kolonialisme barat. Dan yang keempat, perkembangan peradaban modern di negara-negara Islam. Langsung saja, materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang abad 19. Pada abad ke-19 ini, dunia Islam memang mengalami masa suram, merosot terus-menerus dan juga terbelakang, serta banyak negara Muslim yang sedang menghadapi pendudukan asing. Pada masa itulah muncul seorang pemimpin yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Beliau mengumandangkan seruan untuk membangkitkan Muslimin. Muridnya yang pertama yaitu Syekh Muhammad Abduh, dan dia yang mengajar pembaharuan dalam berbagai prinsip dan pengertian Islam. Ia juga menghubungkan ajaran-ajaran agama dengan kehidupan modern dan membuktikan bahwa Islam itu sama sekali tidak bertentangan dengan peradaban. Islam merupakan agama yang memadukan iman dan juga ilmu yang melahirkan amal. Dengan demikian, pendidikan Islam ini diharapkan mampu menumbuh kembangkan pemahaman yang benar tentang hakikat keberadaan umat manusia di seantero alam ini. Dan pendidikan dunia akhirat inilah yang bergaransi kelestarian nilai-nilai budaya Islam di masa-masa yang akan datang. Kemudian umat Islam ini terperosok ke dalam sikap taklid yang kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Setiap generasi ini menambahkan ke dalam ijtihad ulama sebelumnya, yang hal-hal sebelumnya bahwa bukan hasil dari ijtihad, sehingga umat Islam dari abad ke abad semakin jauh dari ajaran Islam yang murni. Kemudian muncul pula zaman taklid yang dianggap zaman kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang, terutamanya apabila jatuhnya kerajaan Baghdad ke tangan Mongol, di mana ia adalah sebuah tempat berkumpulnya para ilmuwan Islam. Nah, kejatuhan ini memberi kesan yang mendalam kepada umat Islam, sehingga penguasa tidak mampu menegakkan kebenaran dan juga menangkis kebatilan. Para ulama juga tidak berijtihad secara murni. Masyarakat Islam pula mula-mula sedikit demi sedikit meninggalkan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian pada abad ke-19 ini muncul ide-ide pembaharuan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan yang disebabkan oleh faktor situasi sosial keagamaan dan juga situasi pendidikan yang ada pada saat itu. Yang dimaksud dengan situasi sosial keagamaan ini adalah sikap yang umumnya diambil oleh umat Islam di Mesir dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut juga tampaknya tidak jauh berbeda dari apa yang dialami oleh umat Islam di dunia Islam lainnya. Pemikiran yang statis, taklid, bid'ah, dan juga khurafat yang menjadi ciri dunia Islam saat itu juga berkembang di Mesir. Muhammad Abduh memandang pemikiran yang jumud itu telah merambat di dalam berbagai bidang, bahasa, syariah, akidah, dan juga sistem masyarakat. Sedangkan di bidang intelektual, kemunduran telah dimulai dari masa sebelumnya yang menyebar semakin luas. Kedinamisan berpikir serta semangat penelitian semakin hilang, dan juga cahaya ilmu pengetahuan yang menyinari dunia Islam beberapa abad kemudian hampir-hampir padam sama sekali.
Refleksi dari kemunduran intelektual tersebut antara lain tampak dalam dua hal, yaitu tertanamnya sifat taklid pada mazhab fikih yang terjadinya penyimpangan akidah dalam berbagai bentuk. Nah, lembaga Islam, pendidikan Islam tampaknya tidak mampu mengembangkan cara berpikir yang dinamis. Agaknya banyak faktor yang menjadi penyebab lumpuhnya lembaga pendidikan Islam itu yang harus ditinjau dari berbagai aspek. Dua di antaranya yaitu aspek tujuan pendidikan Islam dan juga metode pengajaran yang diterapkan. Di samping bahan pengajaran yang kurang melatih daya dan juga kemampuan berpikir. Selanjutnya, Asy-Syafi'i Ma'arif membedakan corak pemikiran pendidikan Islam ini menjadi 4 bagian, yaitu modernis dan diteruskan oleh neo-modernis, neo-tradisionalis, eksklusif Islam, dan juga modernis sekularis Islam. Sementara M. Dawam Raharjo membedakan corak pemikiran Islam itu menjadi nasionalis Muslim, humanis sosialis, sekular Muslim modernis, sekuler. Nah, konsep modernisasi identik dengan rasionalisasi. Ya. Konsep tersebut bermuara pada liberalisasi pemikiran yang berupaya merombak pola pikir dan juga tata kerja lama yang tidak akliyah, menggantinya dengan pola pikir dan tata kerja baru yang akliyah. Manfaatnya itu adalah untuk memperoleh daya guna dan efisien yang maksimal. Hal itu dilakukan demi menciptakan iklim pemahaman keberagaman yang lebih pluralis, harmonis, dan juga dinamis, guna membangun budaya ilmu yang ilmiah dan alamiah. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fauziah Munawaroh dengan NIM 1197020033. Di sini akan mempresentasikan materi mengenai penetrasi koloni barat atas dunia Islam. Penetrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penerobosan, di mana dalam konteks kali ini, penetrasi koloni barat atas dunia Islam dapat diartikan sebagai suatu upaya penjajahan yang dilakukan oleh koloni barat untuk dapat menaklukkan dunia Islam. Penetrasi koloni barat atas dunia Islam ini dilakukan karena adanya beberapa faktor yang melatar belakangi. Yang pertama, faktor politik. Dedi Supriyadi dalam bukunya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam menuliskan bahwa perang salib yang terjadi antara dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia sejak 623 Masehi telah menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Beberapa dampak tersebut, yang pertama, membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Muslim yang memberi dorongan besar bagi pertumbuhan intelektual Eropa, sehingga pada akhirnya tumbuhlah Renaissance di Eropa. Yang kedua, secara ekonomi, Perang Salib telah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, penemuan penting, tumbuh kembang dunia industri, dan mulai sadarnya orang-orang Barat akan barang-barang Timur. Yang ketiga, menyebabkan umat Islam kehilangan berbagai daerah yang semula dikuasai oleh Islam dan kemudian jatuh ke tangan orang-orang Kristen serta sukar untuk dikembalikan lagi. Yang keempat, lahirnya imperialisme dengan bentuk penindasan dan perbudakan. Faktor kedua yang melatar belakangi adalah faktor ekonomi. Penemuan rute perjalanan di sekitar Tanjung Harapan oleh Vasco da Gama pada tahun 1498 merupakan faktor lain dari penetrasi dunia barat terhadap dunia Islam. Pembukaan jalur perdagangan baru ini membawa akibat kemunduran yang luar biasa bagi pedagang-pedagang Muslim yang sebelumnya menguasai jalur perdagangan tersebut. Pedagang-pedagang Muslim digantikan oleh para pedagang dari Eropa dengan segala kemajuan yang telah dimilikinya. Lebih jauh dari itu, jalur perdagangan melalui darat menjadi tidak berguna lagi, karena adanya jalur perdagangan melalui Afrika yang dirintis oleh Portugis dengan harga yang jauh lebih murah. Ini merupakan pukulan pahit bagi perekonomian dunia Islam yang pada saat itu membuat semakin kokohnya penetrasi Barat atas dunia Islam. Faktor ketiga adalah adanya persaingan antar negara-negara Barat, di mana
Penetrasi Barat atas dunia Islam ini disebabkan oleh adanya persaingan antara negara-negara Barat dengan tujuan untuk memperluas daerah kekuasaannya masing-masing. Dan faktor yang keempat adalah faktor Renaissance di Eropa, yakni adanya kemajuan dunia Barat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang telah melampaui apa yang dicapai oleh umat Islam pada abad-abad sebelumnya. Beberapa kemajuan di antaranya, yang pertama, penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa yang semakin memantapkan dunia Barat. Yang kedua, teknologi perkapalan dan militer yang berkembang dengan pesat, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang dikuasai, dunia Barat dapat menguasai daratan dan lautan yang sebelumnya dikuasai oleh dunia Islam. Lalu, apa dampak dari penetrasi yang dilakukan oleh koloni Barat terhadap dunia Islam ini? Dengan adanya intervensi Barat ke dunia Islam yang telah dimulai sebelum abad ke-19, tentunya memiliki efek tersendiri, khususnya di bidang politik dan ekonomi. Yang pertama, di bidang politik, adanya disintegrasi dan pemikiran di dunia Islam telah berabad-abad lamanya, model kesatuan politik yang bercorak imperium atau negara dunia menjadi dasar untuk mengatur kehidupan politik umat Islam. Akan tetapi, pada seperempat abad pertama, abad ke-19, nasionalisme dalam arti kata modern mulai menjadi isu yang secara kuat merasuki dunia Islam. Yang kedua, ada daerah-daerah yang tidak dijajah secara langsung, walaupun kontrol politik dengan tidak jelas dapat terlihat di sana. Hal ini terjadi di beberapa negara, seperti di Iran, di Turki, dan di Arabia. Kemudian, Hodgson berpendapat bahwa dominasi Barat atas dunia Islam telah lebih sering dalam bentuk tidak langsung daripada yang langsung. Lalu, dampak yang kedua di bidang ekonomi. Yang pertama, Lapidus tahun 1988 menyatakan bahwa penetrasi kapitalis membawa kepada meningkatnya perdagangan eksploratif, mendorong adanya produksi bahan-bahan mentah, dan merosotnya industri lokal. Serta yang kedua, adalah menurunnya perdagangan umat Islam. Kendati pun demikian, ada aspek-aspek lain yang dapat dikatakan memberi keuntungan kepada Islam, seperti terbukanya kesempatan kerja bagi yang terpelajar dan terlatih, juga adanya peluang di bidang perdagangan dengan Eropa, dan yang lebih jelas lagi adanya perkembangan komunikasi. Baik, pada akhir abad ke-19, sejarah telah mencatat bangkitnya dua gerakan yang sangat berpengaruh di dunia muslim kontemporer. Yang pertama yaitu nasionalisme sekuler, yang berusaha untuk memperoleh kemerdekaan dari para penguasa kolonial Eropa dan berusaha untuk mengembangkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sesuai dengan tuntunan abad modern. Yang kedua, yaitu gerakan Islam yang bertujuan sama halnya dengan nasionalisme sekuler, tetapi terdapat perbedaan, yaitu dalam cara bagaimana masyarakat harus direformasikan. Gejala ini telah menimbulkan 3 kelompok pemikir dalam masyarakat muslim, yaitu satu kelompok sekularis, yang mana kelompok ini menyatakan bahwa apabila umat Islam ingin maju, maka mereka harus meniru Barat dalam segala bentuk. Yang kedua, yaitu kelompok tradisionalis, yang mana kelompok ini terdiri atas para ulama ortodok dan kalangan penduduk yang menolak segala bentuk atau segala sesuatu yang bercorak Barat. Yang ketiga yaitu kelompok reformis. Kelompok ini merasakan bahwa setelah melakukan interpretasi secara benar, Islam merupakan solusi yang tepat bagi penyakit-penyakit umat Islam. Selanjutnya, adapun usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya didorong oleh 3 faktor. 1. Pemurnian ajaran Islam dari segala unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab terjadinya kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini terjadi dan tercermin dalam pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki dan penguasa Mesir ke negara-negara Eropa untuk tujuan menimba ilmu pengetahuan dan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa mereka. Yang ketiga yaitu pembaruan di bidang politik. Dengan lahirnya gagasan pan-islamisme atau yang disebut dengan Persatuan Umat Islam Sedunia yang pada awalnya didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sansia.
Namun, gagasan ini baru diserukan kembali dengan lantang oleh tokoh pemikir Islam yang terkenal, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Umat Islam menurutnya harus meninggalkan segala perselisihan dan berjuang di bawah panji bersama. Al-Afghani juga berusaha membangkitkan semangat lokal dan nasionalisme negeri-negeri Islam. Sehingga Al-Afghani dikenal sebagai Bapak Nasionalisme dalam Islam. Selanjutnya yaitu dalam jurnal yang dikarang oleh Muhammad Yusuf pada tahun 2011 memaparkan tentang respon umat Islam dalam membebaskan diri dari kolonialisme Barat. Dari sikap tokoh-tokoh Islam pada abad ke-19, terdapat 3 sikap yang dilakukan, yaitu 1. Adaptasionis terhadap Barat. Muhammad Ali di Mesir dan Muhammad II di Kerajaan Utsmani merupakan contoh terbaik dari kalangan ini. Mereka berupaya untuk membangun kekuatan militer yang modern dan struktur administrasi berdasarkan sumber yang diperoleh dari Barat. Yang kedua yaitu reaksi militan terhadap ekspansi Barat, walaupun kemudian diadakan orientasi baru. Salah satu contohnya adalah India, yang pada pertengahan pertama abad ke-19 bergerak melawan dan menyuruhkan jihad seperti yang dilakukan oleh kalangan mujahidin. Akan tetapi, pada masa berikutnya, terutama setelah pemberontakan pada tahun 1857, diadakan orientasi baru seperti yang dilakukan oleh Syed Ahmad Khan pada tahun 1817 sampai 1908. Yang ketiga yaitu mengambil bentuk tradisional dan tidak banyak mengadakan modernisasi. Hal ini dilakukan di negara Saudi Arabia oleh Hussein bin Ali yang berupaya untuk menjadi penguasa yang otonom dari kerajaan Utsmani. Oleh karena itu, Hussein mengadakan pemberontakan melawan Sultan dengan bantuan Inggris. Kemudian, Hussein juga mencoba menggunakan gelar raja dari negara-negara Arab dan titel itu diklaim sebagai khalifah. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai pembebasan diri dari kolonialisme Barat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Dida Novianti Rizky akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban modern di negara-negara Islam. Yang pertama, Kerajaan Saudi Arabia. Nama resmi dari negara ini adalah Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, Kingdom of Saudi Arabia. Sesuai namanya, Mamlakah, negara ini mengambil bentuk kerajaan. Kepala pemerintahannya adalah seorang raja. Raja saat ini adalah Raja Salman Ibnu Abdul. Nggak tahu itu gimana sebutnya, ulang. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Dida Novianti Rizky akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban modern di negara-negara Islam. Yang pertama ada Kerajaan Saudi Arabia. Nama resmi dari negara ini adalah Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, Kingdom of Saudi Arabia. Sesuai dengan namanya, Mamlakah, negara ini mengambil bentuk kerajaan. Kepala pemerintahannya adalah seorang raja, yaitu raja saat ini adalah Raja Salman Ibnu Abdul Al-Aziz Al-Saud sejak 2015. Ibu kota Saudi Arabia adalah Riyadh, yang merupakan kampung halaman Bani Saud. Kota penting lainnya adalah Mekah, Madinah, Jeddah, dan Taif. Bahasa resmi Arab Saudi adalah bahasa Arab, sementara agama resmi negara ini adalah agama Islam. Secara geografis, Saudi Arabia terletak di Timur Tengah, menempati sekitar 80% Jazirah Arabia. Negara ini berbatasan dengan Jordania, Irak, dan Kuwait di sebelah utara, dengan Teluk Persia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman di sebelah timur, dengan Yaman di sebelah selatan, dan Teluk Aqaba di sebelah barat. Luas wilayah Saudi Arabia adalah 2.149.690 km, yang sebagian besarnya merupakan wilayah gurun yang gersang. Dalam perkiraan tahun 2017, jumlah penduduk Saudi Arabia adalah 3.290.000 jiwa. Secara umum, penduduk Saudi Arabia adalah murni orang Arab, keturunan dari bangsa Arab yang menempati jazirah tersebut sejak zaman dahulu. Begitupun kedatangan bangsa-bangsa luar yang sudah berlangsung sejak lama, khususnya dari Afrika, Persia, India, terlihat juga dalam ciri-ciri fisik penduduk negeri ini.
Secara keagamaan, Saudi Arabia memiliki agama resmi yaitu Islam. Data-data resmi kerajaan secara umum menyatakan bahwa 100% penduduk Saudi Arabia adalah Muslim. Namun demikian, data-data yang lebih independen mencatat adanya sejumlah kecil lebih dari 1-3% penduduk beragama lain, yaitu Kristen dan Hindu. Sekitar 90% penduduk Saudi Arabia adalah Muslim Sunni dan selebihnya merupakan Muslim Syiah. Penduduk Syiah terkonsentrasi di Oasis Al-Aqsa dan Al-Qatif di bagian timur ke arah Teluk Persia. Paham keagamaan Sunni yang dikembangkan dan dilaksanakan di Saudi Arabia tersebut sebagai Wahabiyah mengambil nama dari Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab yang merupakan peletak dasar paham keagamaan Bani Sa'ud sejak awal. Wahabiyah menafsirkan ajaran Islam secara ketat dan sederhana, dan secara umum memiliki kemiripan dengan mazhab Ahmad ibnu Hanbal dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Saudi Arabia hanya mengakui dua hari besar Islam, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Di negeri ini tidak diperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi. Tasawuf tidak dibenarkan untuk dipraktikkan secara publik. Demikian juga dengan bentuk makam. Tidak dibenarkan membangun makam yang dekoratif. Maka makam di Baqi yang bertetangga dengan Masjid Nabawi di Madinah tidak lebih dari hanya sekedar gundukan tanah dan 1 atau 2 batu ujungnya. Penganut agama lain hanya boleh menjalankan ibadah agamanya atau merayakan hari besarnya keagamaannya secara tertutup. Selanjutnya, secara politik. Kerajaan Saudi Arabia modern sejak 1932 telah dipimpin oleh 7 orang raja. Raja yang sekarang berkuasa adalah Raja Salman ibnu Abdul Al-Aziz Al Saud, yang menggantikan Raja Abdullah yang wafat pada Januari 2015. Raja Salman diangkat menjadi raja pada usia yang sudah tua, yaitu 79 tahun. Karenanya, ia segera mengangkat putra mahkota yang kelak akan menggantikannya. Semula posisi itu diberikan kepada sepupunya, Muhammad ibnu Nayef, tapi pada bulan Maret 2015 dialihkan kepada anaknya sendiri, yaitu Muhammad ibnu Salman. Seperti lazimnya sebuah kerajaan, peralihan kekuasaan selalu melibatkan interaksi, bahkan konflik internal antar sesama calon penguasa. Sejauh ini, penguasa Saudi Arabia masih merupakan anak-anak dari Abdul Al-Aziz ibnu Saud yang wafat pada 1953. Muhammad ibnu Salman adalah yang pertama menjadi putra mahkota dari generasi cucu pendiri Saudi Arabia modern. Politik Saudi Arabia sangat banyak tergantung pada posisinya sebagai penjaga tanah suci Islam. Di satu sisi, posisi demikian membuatnya istimewa secara religius. Di sisi lain, hal tersebut membuat semua negeri Muslim tanpa kecuali berhajat pada hubungan baik dengan Saudi Arabia. Stabilitas politiknya juga sangat tergantung pada kemampuan keluarga Saud mengendalikan suku-suku Arabia yang jumlahnya cukup banyak. Saudi Arabia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dunia Barat, khususnya Inggris dan Amerika. Kedekatan ini dilatar belakangi terutama oleh modernisasi teknologi militer, ekonomi khususnya eksplorasi minyak dan gas, serta keamanan regional. Secara ekonomi, sejarah eksplorasi dan lifting minyak di Arab Saudi juga menjadi jembatan kedekatan negara ini dengan Barat, khususnya Amerika Serikat. Pada awal 1930-an, Saudi Arabia memutuskan untuk memberikan konsesi pengelolaan minyaknya kepada perusahaan Amerika, yaitu CASOC, California Standard Oil Company. Pada tahun 1944, perusahaan ini berubah menjadi ARAMCO, Arabian American Oil Company. Pada tahun 1988, menjadi milik penuh Saudi Arabia serta Saudi Aramco. Antara lain karena adanya Perang Dunia I dan II, perkembangan industri minyak di Saudi Arabia berkembang pesat setelah tahun 1950-an. Perkiraan menyatakan bahwa negara ini menyimpan sekitar 20% cadangan minyak dunia. Selanjutnya, sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di Saudi Arabia jelas diwarnai secara kental oleh unsur Arab dan Islam. Dengan paham keagamaan Wahabiyah, wajah keislaman di negeri ini cenderung sederhana dan konservatif. Pakaian laki-laki pada umumnya adalah pakaian panjang atau sawab di shidasyah yang kemudian dipadu dengan penutup kepala yang diikat dengan iqal. Warna dominan pakaian pria adalah putih. Wanita muslimah rata-rata menggunakan pakaian panjang atau abaya dan menggunakan penutup kepala rambut atau hijab, dan juga penutup wajah niqab atau burqa.
Pakaian wanita di luar rumah sangat didominasi dengan warna hitam. Secara umum, perempuan tidak terlibat dalam urusan politik. Semula wanita Saudi dilarang membawa kendaraan sendiri dan di negeri ini tidak dibenarkan teater film. Kedua aturan tersebut baru dicabut pada tahun 2018 sebagai bagian dari kebijakan reformasi Raja Salman. Ikatan kekabilahan dan kekerabatan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat Saudi Arabia. Hal ini berakar dalam tradisi yang sudah sangat lama di tengah masyarakat Arab. Belakangan, dengan peningkatan penghasilan yang sangat tinggi, terutama berkat minyak dan gas, sedang tumbuh kelas menengah baru yang terdidik dan menguasai teknologi tinggi di berbagai bidang. Kelompok ini mulai mengkritis semakin jauhnya jarak antara keluarga kerajaan dan penguasa dengan rakyat jelata. Selanjutnya ada Republik Turki. Secara geografis, nama resmi negeri ini adalah Turki Cumhuriyeti atau Republic of Turkey. Sesuai dengan namanya, negara ini adalah sebuah negara demokratik multipartai. Turki dipimpin oleh seorang presiden saat ini adalah Recep Tayyip Erdogan. Ibu kota Turki adalah Ankara. Di antara kota penting lainnya ada Istanbul, Antalya, Konya, dan Gaziantep. Bahasa resmi negara Turki adalah bahasa Turki. Turki tidak memiliki agama resmi. Konstitusinya menyatakan bahwa Turki adalah negara sekuler. Secara geografis, Turki adalah negara yang unik karena sebagian wilayahnya masuk benua Asia, sementara sebagian lainnya termasuk benua Eropa. Wilayahnya menghubungkan Balkan, Kaukasus, Timur Tengah, dan Mediterania atau Laut Tengah. Turki berbatasan dengan Laut Hitam dan Georgia di sebelah utara, dengan Amerika, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur, dengan Irak, Syria, dan Laut Aegea di sebelah selatan, dengan Laut Tengah, Yunani, dan Bulgaria di sebelah barat. Luas wilayah Turki mencapai 785.347 km dengan jumlah penduduk 81.312.000 jiwa. Etnisitas penduduk Turki sangat heterogen. Kelompok etnis paling besar adalah Turki, Kurdi, Tatar, Azerbaijan, Arab, dan Yorub. Sekitar 97% dari penduduk beragama Islam dan selebihnya merupakan minoritas Kristen dan Yahudi. Secara ekonomi, bagaimana negara lain, ekonomi Turki modern pada mulanya sangat tergantung pada sektor pertanian dan mengandalkan sumber daya alam. Turki tidak dikenal sebagai pemilik sumber daya alam yang sangat besar seperti Saudi Arabia dengan minyak dan gas bumi. Akan tetapi, Turki memiliki batu bara dan di kalangan negara-negara Timur Tengah hanya Turki dan Iran yang memilikinya dalam jumlah yang signifikan. Beberapa sumber daya alam yang ada termasuk minyak, biji besi, magnesium, tembaga, timah, seng, dan bauksit. Tambang-tambang yang ada telah dieksploitasi dan diproduksi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sebagian ekspor. Secara politik, sebagaimana disebut di atas, Republik Turki merupakan hasil dari transisi dan westernisasi radikal dari sistem kerajaan Utsmani di bawah Kemal Atatürk 1923 sampai 1938. Prinsip-prinsip dasar dari politik Atatürk mencakup republikanisme, yakni mengganti sistem kerajaan dengan republik, nasionalisme, populisme, sekularisme, dan revolusi. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dituangkan ke dalam konstitusi negara dan dilaksanakan secara segera. Keinginan untuk memaksakan perubahan secara cepat atau revolusi pada dasarnya melahirkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Atatürk memerintah Turki secara otoriter dan demikian juga di bawah pemimpin berikutnya İsmet İnönü. Selanjutnya, keagamaan. Secara keagamaan, Turki modern tak terlepas dari konteks besar dihapuskannya sistem khalifah Turki Utsmani dan kemudian digantikan dengan pemerintah sekuler Republik Turki modern. Peristiwa ini pada tahun 1924 kemudian diikuti dengan kebijakan Mustafa Kemal Atatürk yang menasionalisasikan seluruh lembaga keagamaan lama dan mengambil alih wakaf pendukungnya. Berbagai kebijakan westernisasi seperti anjuran untuk tidak azan dalam bahasa Arab, larangan menggunakan pakaian muslim tradisional, pembubaran madrasah, pelarangan tarekat, dan sebagainya secara sistematis ditunjukkan untuk mengubah kebudayaan bangsa Turki. Keterlibatan ulama dalam pengelolaan negara dihapus dan kekuasaan mereka dibatasi hanya pada sektor privat. Untuk beberapa dekade, simbol-simbol keislaman dibersihkan dari aktivitas resmi pemerintahan. Sosial budaya.
Posisi geografisnya yang mencakup Asia dan Eropa juga tercerminkan dalam perkembangan sosial kebudayaan Turki. Wilayahnya telah mengalami sejumlah pengaruh kebudayaan yang sangat kaya sepanjang sejarahnya. Turki mewarisi pengaruh kultural Eropa zaman klasik, seperti halnya juga warisan masa Islam. Maka di wilayahnya terdapat banyak situs arkeologi dengan nilai sejarah dan kebudayaan yang sangat tinggi. Beberapa di antaranya menjadi situs yang dilindungi oleh UNESCO dan menjadi daya tarik tersendiri. Ini mencakup wilayah historis kota Istanbul, Masjid Hagia Sophia, Rumah Sakit Divriki, Safranbolu, Cappadocia, dan Hattusa. Situs-situs tersebut memelihara warisan budaya yang sangat berharga dari berbagai zaman yang telah dilalui oleh Turki. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.